Ada hadis yang mengatakan jauhkanlah dirimu dari berprasangka. Karena prasangka itu sejelek-jelek perkataan. Ya bukan sejelek-jelek perkataan ya. Konteks hadisnya akdawul hadis. Sedusta-dusta perkataan. Tapi mengapa banyak orang, khususnya akhwat, yang berprasangka jelek dan mengubarkan fitnah tanpa melihat kebenaran berita. Menerima dan kalimat banyak orang. Ya, perlu data ya, saya nggak tahu hasil sensus yang bertanya ini apa memang seperti itu atau tidak. Kebanyakan orang. Siapa yang dia tanya sehingga bisa memberikan kebanyakan orang. Ya. Itu yang pertama. Kalau ingin membahasakan bilang sebagian orang atau ada orang. Ya, supaya jangan menyinggung banyak orang. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya kalau punya masalah tertentu. Sebutkan apa masalahnya. Seperti ini tidak disebutkan. Masalahnya apa? Apa prasangkanya? Ya. Maka saya tidak menyarankan. Sengaja saya baca supaya menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Ya, jangan membawakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kadang bisa menyuluh ya, perasaan yang tidak baik antara sama ikhwah. Ya, kalau terjadi kesalahan di kalangan sebagian ikhwah kita, kadang terlalu bersemangat. Ya, maka nasihatkan kepadanya. Dan betul, kadang kita lihat pada sebagian ikhwah ada bentuk kesalahan. Itu kesalahan pribadi. Ya, terjadi pada sebagian ikhwah. Jangan dinisbatkan kepada manhaj as-salaf. Ya, sebab agama Islam itu tidak ada salahnya. Adapun pemeluk agama Islam, itulah kadang jatuh dalam kesalahan. Dan wajar namanya manusia jatuh dalam kesalahan. Tegur dengan cara yang baik. Kemudian juga saya nasihatkan kepada ikhwah. Ya, bahwa gambarkanlah agama ini adalah agama yang layak. Dan agama yang tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan dia berpegang dengan manhaj salaf. Ya, dengan jalan salaf. Maka gambarkan. Ya, dekatkan hal tersebut kepada manusia. Ya, mudahkan manusia memahaminya. Jangan dikesankan bahwa agama ini sulit. Ya. Jangan disangka bahwa agama ini sulit. Alhamdulillah hidayah itu. Semua orang mengharapkan mendapat hidayah. Dan bukan artinya dia mempermudah manusia. Ya. Dia mempergampangkan masalah keluar dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Tapi sikap berlebihan, sikap ekstrim, itu adalah hal yang tidak kita kenal. Tidak dikenal di dalam dakwah salafiyah. Yang dikenal dalam dakwah salafiyah adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang berkenan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah telah mengabarkan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah rahmat untuk manusia. Rahmat untuk manusia. Ya karena itu semangatlah. Terhadap kadang ada sebagian dari kawan-kawan kita, ya, dari kaum muslimin yang datang ke majelis ini, ya, mendengarkan ceramah, melihat nasihat-nasihat yang bagus. Tapi kadang kita ketemukan sebagian ikhwah, ya muamalah yang tidak baik kadang. Ya wajar ya, mungkin dia tidak pernah berpikir ke sana. Dan mungkin juga ada sebagian ikhwah yang kaidahnya, ya, diriku adalah diriku, dirimu adalah dirimu. Mungkin ada yang berkaidah seperti itu, tapi sebaiknya dihindari. Kalau kita melihat teman-teman yang baru, ya, diarahkan kepada hal yang baik, diajak bicara. Ya, sebab kadang dengan hal tersebut, ini akan menyebabkan hati itu lebih dekat, ya, kepada orang lain. Dan saya terus terang sangat sedih sekali mendengar banyak kejadian, ya, dari teman-teman yang kadang mengajak saudaranya untuk hadir di pengajian. Begitu hadir pengajian, saudaranya nggak mau datang lagi. Ya. Saya mendapatkan orang sangat seram sekali di masjid. Ya. Dan kadang saya pernah dapatkan sebagian ikhwah, dia bawa istrinya. Ya. Apa istrinya sudah lama dibujuk untuk hadir ke pengajian. Terus dibujuk suatu hari, Masya Allah sangat gembira. Istrinya mau diajak pengajian. Begitu sampai di pengajian, ya, dia sudah bergembira keluar dari pengajian, istrinya menangis terseduh-seduh. Katanya di tempat pengajian tidak ada yang mengajak dia berbicara. Nah, maka ini dari hal-hal yang hendaknya kita perhatikan. Hendaknya kita perhatikan semangat. Saudara-saudara kita, bagaimana kita senang diri kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Cintailah petunjuk itu untuk orang lain. Bukankah itu bagian dari keimanan? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia cinta kepada saudaranya sebuah kebaikan sebagaimana dia cinta kebaikan itu untuk dirinya. Iya. Kalau ini sifat ditanamkan di dalam diri setiap salafi, saya yakin bahwa kita hanya tunggu beberapa saat dan kaum muslimin akan kembali kepada jalan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Iya. Dan ini yang kita harapkan dan jangan menyepelekan. Satu orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena kamu. Ya, kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagi kamu daripada onta merah.
Ya, dan siapa yang menjadi sebab dalam kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka hendaknya kita berlomba-lomba di dalam hal ini. Dan Syekh bin Baz rahimahullah berucap dengan ucapan yang sangat baik. Kata beliau, ya ikhwan, di masa ini tetap berlemah lembut, ya, dan menasihati mereka dengan cara yang baik. Itu yang dikedepankan. Adapun keras di sebagian keadaan menghajar atau mengisi dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, keadaan-keadaan yang kita lihat. Saya cerita apa yang saya lihat. Ya, di kalangan para ulama kita yang menjadi rujukan-rujukan di masa ini. Nah, di majelis-majelis mereka, kalau kita hadir di majelis mereka, tampak mereka ini sebagai orang tua yang sangat cinta kepada anak-anaknya. Ya, orang-orang yang sangat cinta kepada orang yang hadir depannya. Dan tampak sangat serius mereka mengharapkan hidayah kepada orang yang hadir. Ya. Nah, kepada orang yang hadir. Sampai saya pernah diberitahu oleh seorang masyayikh, ya, dia membawa saudaranya. Dan saudaranya orang ya, datang ke rumah Syekh Rabi', ya, hafizahullah. Setelah keluar, dia tanya kepada saudaranya, di mana Syekh itu tadi? Kata saudaranya, Masya Allah, seorang yang sangat keayahan, sangat lemah lembut, memuliakan tamu. Dan itu Allah adalah sifat beliau. Siapa yang melihat beliau, itu adalah sifat beliau. Iya. Nah, kata Syekh ini kepada saudaranya, tahukah kamu bahwa orang ini, ya, ini orang yang di kota Riyadh sana banyak hizbiyun benci kepadanya. Heran dia, loh, ada apa dengannya? Syekh seperti ini kok ada yang benci kepadanya? Nah, maka ikhwani fillah, ya, yang perlu kita perhatikan di sini, tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, para ulama, mereka adalah ulama yang beramal dengan ilmu yang mereka ajarkan kepada umat. Dan itu kita lihat pada diri mereka. Ya, karena itulah semangatlah untuk mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Yang kita berusaha menjadi sebab orang-orang yang mendatangkan kebaikan. Kalau ada saudara kita melampaui batas terhadap kita, ya, banyaklah memberi maaf. Banyak memberi maaf. Ya. Tidak ada ruginya kalau kita memaafkan. Nah, dan kalau kita dibicarakan dengan pembicaraan yang jelek, juga tidak ada ruginya bagi kita. Ya. Toh juga pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala ya menghisab. Tidak ada kezaliman yang akan dibiarkan. Tidak ada kezaliman yang akan dibiarkan. Yang seorang mukmin sepanjang berada di atas jalan yang lurus, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melantarkannya. Allah tidak akan melantarkannya. Dan Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuk dia jalan keluar. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkaranya mudah. Ya. "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, digugurkan dosa-dosanya dan dibesarkan pahalanya. Iya. Maka alhamdulillah agama ini adalah hal yang mudah, ya, dan jangan kita beratkan kepada manusia. Ya, sebuah kalimat yang sangat berkesan sekali di hati saya dan saya tidak bisa melupakannya dari Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah taala. Beliau berkata, ya ikhwan, beliau hati-hati berlebihan di dalam menyampaikan sehingga manusia lari dari agama. Kalau itu terjadi, maka kalian akan menanggung bagian dari dosanya. Bagian dari dosanya. Nah, maka jangan menjadi sebab orang lari meninggalkan agama ini. Jangan menjadi sebab orang menjadi fobi, ya, untuk tidak datang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Ya. Ini yang saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwan.